rohani sehingga kita masih dapat melaksanakan kegiatan rutinitas kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sakit, yang ada mempunyai kesulitan, mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala disehatkan badannya sehingga bisa juga bergabung untuk sholat subuh berjamaah di Jumat yang mulia ini. Dan mudah-mudahan juga kita dipanjangkan umur Allah Subhanahu wa Ta'ala bertaat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mudah-mudahan di akhir hayat kita dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam tidak pernah lupa kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu mendapat syafaat kelak di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya yang mengisi pada subuh hari ini adalah Ustaz Abu Dhalil. Mungkin beliau ada berhalangan. Mudah-mudahan beliau juga bisa bergabung kepada kita untuk mengisi tausiah di subuh yang Jumat ini. Jamaah salat subuh yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sini kami sedikit akan menyampaikan beberapa hadis kumpulan daripada buku-buku yang dikarang oleh Ayahanda Guru Surgawi, yaitu daripada hadis-hadis nahiyat, larangan-larangan. Ada 41 daripada ringkasan-ringkasan tentang hadis larangan. Jamaah salat subuh yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusallu ila al-quburi wa la tajlisu 'alaiha. Janganlah kalian salat menghadap kubur, dan jangan kalian duduk di atasnya. Jadi kebanyakan kita apabila orang ada meninggal antar ke kubur, banyak antar keluarganya. Di sana sering terjadi, salah satunya adalah melangkahi kuburan. Satu, jangan sampai, makanya kan diulangkan orang sudah ada jalan, jangan anak melalui kuburan. Dilarang Rasulullah, apalagi menduduki di kuburan. Lebih-lebih lagi hari Jumat ini adalah paling afdalnya sekali hari apabila kita berziarah ke kubur orang tua, sama pahalanya kita berumrah. Apalagi kita mengistiqomahkan berziarah hari Jumat untuk mama kita, abah kita. Jadi Rasulullah, la tusallu ilal kubur, artinya jangan menghadapkan kubur sembahyang itu. Jadi yang benarnya adalah salatlah kamu menghadap kiblat. Jadi kita ingati sudah dari Rasulullah, janganlah kalian salat menghadap kubur, dan jangan juga kalian duduk di atasnya. Apalagi macam-macam nanti buta-buta lah banyak misalnya. Jangan sampai kita melaksanakan itu. Rawahu Imam Muslim. Kemudian lagi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naha 'anil qasri bis sholati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya melarang menaruh tangan di
dipinggang dalam sholat. Ya apa yuk? Kebayangkan. Coba itu kan dalam sembahyang meletakkan tangan itu di pinggang seperti ini kan yang ada nanti kalau kita sholat di dada di bawah itu beberapa ulama banyak mengatakan silakan anak di atas dada kan kaulnya yang utamanya itu kita di atas pusat di bawah dada itu kalau bersihnya itu banyak ulama anak yang seperti itu ada hanya kaulnya yang membolehkan, tetapi kita ambil kaul yang utama yang dikuat diperbagagi adalah di atas pusat di bawah dadanya. Aku langkah ini sudah takbir kalau ke atas ada dalilnya. Jadi kita jangan seakan-akan kita sombong ya bang orang sembahyang kayak ini bang kayak ini baik dua sembahyang tangan di pinggang di riwayat Imam Muslim. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la salata bi hadratit ta'am wala huwa yudafi'uhul akhbathati. Rawahu Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, la sholata, tidaklah boleh sholat di hadapan makanan. Nah, ini kita sering terjadi kita di bulan puasa. Nah, kita katakan adalah saat yang paling bulan 3 puasaan ulang nih. Nah, berapa bulan mahal lagi? Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Nah, 3 bulan 4 bulan lagi kita puasa. Jadi mau kita berpuasa, misalnya kan harus bersegera berbuka. Tidak, sudah serena berbunyi, aku telah buka. Aku sembahyang dulu, karena sembahyang wajib. Bujur puasa juga wajib. Nah, salah satu sunnah yang dianjurkan Rasulullah SAW adalah menyegerakan berbuka puasa. Dimakan apakah seminum kurma atau sebiji dulu, minum seteguk, itu kita membuka afdal yang itu adalah besar segera. Ya orang sudah serena, dulu aku mandi dulu nah. Kalau aku nak pulang deh. Nah, jadi jangan seperti itu. Jangan menunda-nunda kalau sudah serena berbunyi capatin. Tapi jangan 2 menit lagi nih berbunyinya. Antara belum batal. Walaupun 1 menit lagi serena belum berbunyi, langsung makan sebiji. Tetap hukumnya batal. Wajib mengqadha di tahun akan datang. Begitu juga binian haid. Sedikit lagi ini nak buka 1 menit lagi perasaan ada keluar, tetap dihukumkan batal mengqadha, ada boleh dibatalkan. Misalnya minum apakah, makan kurma, artinya kita harus dibatalkan kalau kita haid. Nah, begitu juga kalau sudah sampai waktu berbuka, kita berbuka. Dibatalkan dulu itu, nah sembahyang silahkan. Nah, di sini Rasulullah melarang kalau kita berbuka puasa kalau makan. Makanya kalau kita di masjid makannya di belakang atau dulu biasanya kan. Nah, yang bertotong itu baru kita sembahyang ke hadapan kan itu. Ada di hadapan makanan jajan. Ampun kita makan lah terlihat waktu berbuka tadi ayam panggang, ada udang, ada ikan. Melihat kita, tak ingat ini habis dimakan buburnya dulu. Nah, lebih baik mana makan dulu. Kayaknya sembahyang semata ini. Nah, jadi kita
kita sembahyang karena konsentrasi. Jamaah salat subuh yang Allah Subhanahu wa taala. Apa Rasulullah tadi tidak boleh, artinya larangan itu kalau kita gawi kata Bapak cuma Rasulullah malah melarang, kada haram Pak ibarat cuma kita kada khusyuk karena melihat hadapan di makanan hadapan melihat di hayam. Dan tidak boleh pula sholat ketika sedang menahan dua hajat. Nah, makanya kalau kita di masjid kadang-kadang ada haji dulu. Berapa ya? Kalau melihat di masjid kita ini sebelum azan, sebelum qomat dan azan ada haji dulu. Berarti bertanda kita bersiap-siap, apalagi subuh. Nah subuh itu kita sudah biasanya menyetor sudah BAB. Nah jadi jaraknya antara Allah sekitar 15 menit sebelum azan tuh. Nah situlah kita hendak ke WC dulu, hendak buang air kecil, hendak kita bersihkan gigi sebelum kita berangkat. Karena apalagi ini subuh Jumat kita membaca surat sejadah membacanya lambat biar bisa setengah jam sebenarnya. Itu boleh membaca Quran dengan tadwir, dengan hadar tadi kalau mau kita baca bisa setengah jam kita sembahyang subuh. Kita kan sembahyang harus sampai seperempat jam. Boleh membaca cepat kita. Nah, jadi kan kemarin kan martabat orang membaca Quran itu tiga, boleh dengan tartil itu dengan lambat, dengan tadwir yang kedua, yang ketiga dengan hadar. Nah, terserah kita. Jadi mau kita Jumat cepat baca sedikit, mana yang mana berkira pula. Kenapa kami mau penyakit selisil baul pada bawah itu nya selisil baul itu biar orang keluar keming makanya bila orang selisil baul itu pasang buka plaster itu bulan sembahyang. Itu tadi boleh aja kita, yang penting kita bau dulu. Jadi walaupun ada tetes, walaupun kita ada tetes ya, tapi kita pakai plaster tadi kan tetap dimaafkan. Banyak itu kejadian. Nah, kadang-kadang pun kada ditutupi itu waktu kita sembahyang ada terasa tak keluar. Nah, bila tak keluar itu hukumnya batal sembahyang kita. Hati-hati kita. Mau kita memang selisil bawah tadi kan penyakit kita kada TS kami ya diusahakan ditutupkan di plaster ke waktu kita sedang berwudu langsung sembahyang lumayan jadi seperempat jam. Nah, ditutupi dengan itu apalagi panahan BAB bagian juga. Nah makanya kan kita ada yang payung baca Quran subuh tuh. Jadi kadang mungkin lagi lah kita sempat hendak membatalkan karena bahasa ulang. Nah, jadi diutamakan kita buang dahulu sebelum berangkat ke masjid. Jamaah salat subuh yang Allah Subhanahu wa taala dikatakan. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yahtub. Nah, ini bagus juga Rasulullah melarang apanya? Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi, hadis hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang duduk bersedekah pada hari Jumat. Sama ben bersedekah tuh. Nah, duduknya kayak ini
orang khatib sudah. Jadi jangan sampai kita bila hari Jumat khatib naik atas mimbar, ada bapak sedekah tuh ya kayaknya. Lebih baik kita duduk seperti ini ataupun duduk tawaruk seperti yang ini. Mungkin kita mampu seperti ini, duduk yang lebih afdal, duduknya sembahyang seperti ini atau seperti ini. Namun kita mampu, tapi pun kita kadang mampu seperti itu, duduklah seperti biasa. Jangan sampai tak alih terpindah kedudukan kita pada waktu kita duduk, kita beriktikaf di masjid takburingan. Nah, kita itu batal kita salah untuk kita berwudu dan semula. Nah, jadi hati-hati bila aku, makanya kita kalau hari Jumat itu mendapat itu tidur dahulu sebentar. Itu namanya Rasulullah menyuruh tidur yang sunnah itu setengah jam atau seperempat jam sebelum sembahyang zuhur. Itu namanya tidur qailullah. Artinya pada waktu kita sembahyang Jumat supaya kadang ngantuk supaya sehat. Ya bukan tidur di jam 9, ya minimal itu jam setengah 12 kan, atau jam 11 yang banyak kan. Wah ini zuhur jam 12 sudah ya. Nah, jadi supaya kita kuat kadang ngantuk, ya Rasulullah tidur qailullah dulu sebelum zuhur, sebelum Jumat. Ini kita bangun atau mandi dulu kemudian, atau sesudah tidur baru mandi silakan. Nah, jadi dapat pahala kita tidur itu, tidur qailullah antara sebelum menjelang zuhur atau Jumat. Nah, jadi Rasulullah pun melarang. Berarti kenapa Rasulullah melarang itu? Kadang-kadang kita ketiduran kalau kita, makanya bisa tarabah. Tarabah itulah membatalkan wudu kita. Jadi pun kita kayaknya duduk, teburingan kan ada apa-apa, ada batal. Nah, tapi bila kita angkat dari terpindah duduk kita pertama tadi, batal wudunya, maka wudu bahasa bola. Nah, jadi pada waktu imam khatib naik ke atas mimbar, jangan duduk bersandar, apalagi duduk di luar. Sedangkan sudah ada muazzin mengatakan apabila Sa'idul Khatib ala mimbar, apabila khatib sudah naik ke atas mimbar, fala yatakallamanna ahadukum, jangan berpatiran pada Jumat karena dapat pahalanya. Lebih baik kita boleh ibaratnya, karena khutbah itu termasuk rukun daripada salat Jumat. Jadi penggantinya 2 rakaat itu adalah khutbah. Bila sudah naik hati terus mimbar, jangan lagi tidak mau di luar dulu pada situ pematiran dulu. Salah kira-kira secara hukum syariat kita harus kita mendengarkan khatib duduk masuk ke masjid. Kenapa tidak sambil teguri? Satu, jangan bersandar pada sewaktu imam berkhutbah. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedikit lagi lah setiap barang lagi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khamisan. Patahlik terakhir ya. Rawahu Imam Baihaqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun aliman,
jadilah kalian itu orang alim atau orang pandai. Nah, ini Rasulullah menyuruh, berarti kalau kita Rasulullah menyuruh orang alim, berarti yang harus belajar. Bila kita mampu menjadi orang alim, apalagi al-muta'alliman, jadilah orang belajar. Kadang Allah kita mengajar, orang alim itu kan mengajar, ibaratnya sampai ilmu. Kadang mampu kita mengajar, jadilah orang yang belajar dengan guru itu. Nah, alhamdulillah kan kita sudah mulai belajar subuhnya siang di Jumat, kalau subuh kedua, nah, kan insyaallah akan disampaikan oleh guru Armani. Ayo kita sama-sama mengisi masjid ini. Orangnya sudah ya, bawa anak kita, keluarga kita untuk mengisi pengajian mingguan. Kemudian yang ketiga, au mustami'an, kada kawajuan nak belajar ke masjid orang garing sudah uyuh sakit. Mustami'an barang mendengarkan orang cara mau. Banyak di YouTube, di mana-mana aja silahkan buka channelnya, silahkan bagi tauhid kan, bagian masalah fikih, tasawuf, ada semua ulamanya, tinggal kita membuka lagi. Yang ketiga, yang keempat, al-muhibban, ada kawan juga mendengarkan lagi, nah tadinya kada mendengar sudah Tuhan ini. Al-muhibban, mencintai barang orang yang menuntut ilmu, orang yang belajar di syarif. Apa tulang masjid itu tuh? Nah, itu orang mencintai ilmunya, dan orang yang ba'alim, orang yang belajar dicintai. Ya Rasulullah, wala takun khamisan, jangan jadi orang yang kelima. Mengajar kada dua, belajar kada dua, mendengarkan ceramah kada dua, mencintai kada dua. Bila dalam ceramah sari kalau inggung aku. Nah, apalagi biar bila belajar ilmu kitab ya Allah itu pasti karena terus kita itu masalah syirik, masalah riya, ujub, dengki, takabur, itu tasawuf itu larinya kepada batin kita. Kalau ilmu syariat fikih itu kan gawian kita hari-hari. Kalau tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wala taqul khamisah fatahlik, jangan jadi yang kelima. Celaka, niscaya kamu celaka akan binasa. Kada tenang bahagia hidup tuh, kada mencintai orang alim, kada mencintai orang yang belajar, mendengarkan kada dua, mencintai barang itu sudah paling apa sudah senang. Ada orang pengajian, ini kada sarik. Nah, jangan menjadi orang yang kelima. Rawahul Baihaqi. Mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan. Sekali lagi, ulun banyak-banyak minta halal, minta ridho. Kalau ada kata-kata ulun yang salah dalam menyampaikan ini, kalau itu memang benar adalah taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun itu memang salah, itu adalah kesalahan, kekhilafan kami, kebodohan kami. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita di subuh ini, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita terus beribadah untuk akhir hayat kita, dan kita bisa melaksanakan salat 5 waktu dengan berjamaah, terutama yang laki-laki di masjid dengan berjamaah. Siapa lagi kalau bukan kita, generasi kita, untuk yang mengisi jamaah Masjid Asy-Syafirin ini. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa-dosa kita yang telah lalu, beberapa pun dosa kita Allah pasti akan mengampuni, kecuali dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan mudah-mudahan juga Allah mengampuni segala dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa tetangga kita, keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah memanjangkan umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat, meninggal dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa ala kulli salahin hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil ajma'in. Subhanakallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inna nasta'uda'na wa ta'allamna al-kitab bihadha as-sabah warudduhu ilayhi ila hajatina wa la tansani ya rabbal alamin. Allahumma khurujna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa alaina qulubana nuruha alamin ya kashifal mushkilat. Rabbana taqabbal minna innaka antal tawwabur rahim. Ya Rabbi bil mustafa baligh maqasidana wa ilana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil mustafa baligh maqasidana wa ilana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil mustafa baligh maqasidana wa ilana ma madha ya wasi'al karami. Ya Arhamar Rahimin, Arhamar Rahimin, Arhamar Rahimin, baligh ala al-muslimin. Jazakallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqadri subhanahu wa ta'ala wassalamu ala mursalin walhamdulillahi alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahumma salli kegiatan Jumat Berkah Majelis Taklim Masjid Besar As-Sakirin Muharram Day. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.